Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, ya Allah, ya. Waalaikumsalam. 2004. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Halo, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Bisa berapa? Satu, Pak. Saya tahu itu. Di belakang. Kaki rambutnya panjang sekali. Udah saya potong, mana, Pak? Oh iya, waktu itu kita ketemu kamu gondrong ya. Saya Mbak itu ya. Lutfun di belakang pintu. Apa di depan pintu? Di depan, Pak. Oh, di depan. Emang boleh duduk di depan pintu. Ntar kalau yang mau lewat bagaimana? Dilompatin dong kamu. Kaki makan apa, Kaki? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Minum buah naga, Pak. Kan buah naga. Ntar keluar api kamu mulutnya. Baru 11 orang. Lain. Gustian Farabi. Tuh Hafiz ngapain Hafiz? Ya, langsung kita buka ya sambil berjalan saja menunggu yang nanti bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Dan juga dijauhkan dari segala bencana, baik itu bencana banjir maupun COVID-19. Ada yang rumahnya kemarin kena banjir? Enggak. Ya, alhamdulillah. Akan masuk. Akhir-akhir ini hujannya sering deras sekali ya, ada anginnya, ada hujan petirnya, jadi harus waspada, jangan sering main di luar, dijaga kondisinya. Oke, kita lanjut materi minggu lalu ya, halaman 22, bukunya sudah dibuka. Sudah. Ya, di minggu lalu kita sudah membahas jenis-jenis printer. Ada apa aja jenis printer? Yang mau jawab siapa? Ada apa aja sih jenis-jenis printer? Inkjet. Ya, ada inkjet. Terus apa lagi? Laserjet. Ada laserjet. Terus apa lagi? Ya, dot matrix. Ya, ada apa lagi?
yang pakai panas Oh. yang dia ada di Alfamart apa namanya? Di ATM ada printer thermal, itu printer yang ada di ATM, di Alfamart, di mesin gesek, di mall, itu mesin thermal nih, printer thermal ya, yang seperti ini ya. Ya, lalu ada printer dot matrix yang digunakan untuk mencetak kwitansi, cetak bukti pembayaran, tuh printer dot matrix. Ada printer laser jet yang seperti printer fotokopi ya. Kalau habis dicetak kertasnya panas, tapi hasil cetakannya sangat cepat ya. Lalu ada printer inkjet. Ini printer sejuta umat nih, printer inkjet. Sama seperti motor Honda Beat. Nih. Di mana-mana menggunakan printer inkjet. Karena perawatannya mudah, harganya murah, jadi banyak digunakan. Nah, selanjutnya kita belajar cara mencetak dokumen. Kalau sudah tahu printernya apa, sudah paham juga bisa membedakan jenisnya, lalu kita belajar mencetak dokumen. Nah, sebelum mencetak atau print dokumen, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita mencetak dokumen. Nah, yang pertama, pastikan kamu punya printer. Ya, kan nggak mungkin, Pak, saya mau print dokumen, kok nggak bisa? Ya orang printernya nggak ada, printernya nggak punya, kok mau mencetak dokumen yang nggak bisa. Jadi harus punya printernya terlebih dahulu. Terus yang kedua, pastikan kabel USB printer tersambung ke komputer atau ke laptop kita. Jadi kabel USB printer ini kabel yang menghubungkan antara printer dengan komputer kita. Kalau kabelnya tidak tersambung, itu kita tidak bisa menggunakan atau mencetak dokumen. Lalu yang ketiga, selanjutnya siapkan kertas. Printernya sudah siap, kabelnya sudah tersambung, siapkan kertasnya. Kan kalau mencetak itu menggunakan kertas, bukan pakai daun. Bisa nggak mencetak dokumen pakai daun? Tidak bisa. Kecuali kalau buat makan, bisa pakai daun pisang, daun jati. Nah, selanjutnya, kalau kertasnya sudah siap, letakkan kertasnya pada printer kita. Dimasukkan kertasnya ke printer kita. Kan ada tempat kertasnya kalau printer ya. Nih, mana nih? Iya. Setiap printer itu pasti ada tempat untuk menaruh kertasnya nih. Nih, sekalipun printernya kecil, ada tempat untuk menaruh kertasnya. Nah, kalau printer thermal, tempat naruh kertasnya di mana? Ada di dalam. Bentuknya seperti gulungan tisu. Ada yang pernah pakai tisu gulungan nggak di kamar mandi? Nggak pernah. Ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Nah, bentuk Pernah, printer thermal itu kertasnya bentuknya gulungan. Dia diletakkan di dalam printernya. Jadi, ketika dicetak, dia naik ke atas. Nah, kalau yang printer biasa itu kertasnya ada di bagian atas diletakkan. Nanti kalau sudah selesai mencetak, hasil cetakannya keluar di bagian bawah. Di bagian bawah printer. Nah, terus selanjutnya hal yang perlu diperhatikan, pastikan jenis kertasnya sudah sesuai dengan dokumen yang akan kita cetak. Ada yang tahu nggak jenis kertas ada apa aja? Enggak. Ada yang tahu? Enggak. Tidak. Ya, jenis kertas. Pernah dengar kertas F4, A4, HPS? Pernah dengar kertas HPS enggak? Kalau HPS saya tahu, Pak. Ya. Kalau HPS saya tahu. Ya, jenis folio, Pak. Tahu, Pak.
Ya, Saya jenis-jenis tahu kertas. kertas folio juga. Ya, kertas folio. Ya, Kertas ada apa karton, lagi? Pak. Kertas karton. Ya, kertas karton. Folio, Pak. Ya, folio. Nah, untuk mencetak dokumen ada beberapa jenis kertas yang umumnya digunakan ya. Nah, yang pertama itu ada kertas HVS ya, atau kertas jenis HPS itu umum yang digunakan untuk mencetak ya. Lalu ada kertas namanya kertas A4 namanya. Nih, kalau kamu ke tukang fotokopi pasti pernah lihat nih kertas seperti ini nih. Tuh. Kertasnya ada tulisan A4-nya. Nah, ini digunakan untuk mencetak dokumen juga. Ya. Kenapa pernah? Ya, lalu ada lagi namanya kertas F4. Nih, kertas ukurannya F4. A4. Ya, nah ukuran F4 itu lebih panjang tuh dari ukuran kertas A4. Lebih panjang. Ya, lebih tinggi dari kertas A4. Lalu ada lagi namanya kertas kuarto. Pernah disuruh bawa kertas kuarto enggak? Enggak pernah. Enggak pernah ya. Nanti pasti kamu tuh disuruh bawa kertas kuarto atau kertas letter. Kalau di printer, dalam mencetak dokumen pada printer itu ada yang namanya letter. Nah, letter ini kertas kuarto namanya. Nah, ini jadi ada di sini nih ukuran pada kertas. Yang paling kecil itu kertas kuarto atau letter. Terus selanjutnya ada A4. Terus lebih panjang lagi ada yang namanya F4. Lalu ada lagi yang lebih panjang lagi namanya kertas legal. Itu jenis-jenis kertas yang digunakan untuk mencetak dokumen. Siapa itu? Ada odong-odong lewat itu. Ya, terus selanjutnya kalau jenis kertasnya sudah sesuai, kalau itu tadi printer untuk mencetak dokumen biasa ya, dokumen pengetikan ya. Nah, kalau untuk mencetak foto, dokumen foto, itu menggunakan kertas khusus yang biasanya disebut dengan photo paper. Nih, kertas mana nih? Kertas foto. Nah, ukuran kertas foto itu biasanya lebih tebal ya dibandingkan kertas-kertas tadi, kertas HVS. Itu kertas yang digunakan untuk mencetak foto itu umumnya ukurannya lebih tebal sehingga dibutuhkan printer khusus ya untuk mencetak dokumen-dokumen yang berupa foto. Ini contohnya nih. Ini contoh dari kertas foto nih. Kertas art paper namanya. Nah, terus kalau sudah disiapkan kertasnya, pastikan printernya sudah dalam keadaan menyala. Pak, saya mencetak dokumen tapi kok kertasnya nggak keluar-keluar. Ya, bisa jadi printernya itu masih dalam keadaan mati atau off. Jadi sebelum mencetak dokumen, pastikan printernya sudah menyala. Nah, terus selanjutnya yang terakhir, pastikan dokumen yang mau kamu ketik itu sudah siap cetak atau sudah siap print. Jangan yang masih ada typo, masih salah ketik, itu sudah main cetak. Nanti pada saat kita cetak baru ketahuan ya, oh iya ini salah huruf misalnya. Seharusnya COVID-19, dia ngetiknya COVID-19 kan salah huruf ya. Baru sadar ketika sudah dicetak. Jadi sebelum kamu mencetak, pastikan dokumen yang kita ketik itu sudah siap cetak. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ketik.
Paham? Sampai di Paham, sini Pak. paham? Pak. Nah, selanjutnya Paham, Pak. ya, selanjutnya kalau semuanya sudah siap, kalau dokumen yang tadi sudah siap, selanjutnya kita lanjut. Cara mencetak dokumen. Yang pertama, cara mencetak, pertama klik apa? Klik file. Ya, klik menu file. file. Adanya di pojok Klik kiri ya. file. Kalau lalu klik apalagi selanjutnya? Ya. Klik print. Klik file. Klik print. Ya, lalu klik print. Nah, lalu akan muncul kotak pilihannya. Nah, Ya. ya, siapa itu suaranya mantul? Nah, selanjutnya akan muncul pilihannya. Pilihan page. Klik Ini print, Pak. ya, ini pilihan untuk Ya. menentukan halaman apa yang akan kita cetak. Misalnya dokumen kita ada 2 halaman. Nah, di sini kita pilih. Kalau print all page itu artinya apa? Print all pages. Kalau print all pages artinya apa? Tuh ada di halaman 23. Kalau print all pages artinya apa? Print semua halaman. Ya, kalau print all pages itu artinya Print semua halaman. ya, ini artinya print semua halaman. Kalau halamannya ada 2, berarti cetak 2 halaman. Kalau halamannya ada 100, berarti mencetak 100 halaman. Cetaknya 100. Cetaknya Iya. 100. Iya, kalau print all. Makanya ketika mencetak pada dokumen yang memiliki banyak halaman, misalnya ada 100 halaman, misalnya kita mau mencetak halaman 8 saja. Berarti apa yang dipilih? Print pages nih. Kita ketik halaman 8 misalnya atau halaman 2. Berarti di sini kita hanya mencetak halaman 2. Sekalipun dokumen kita ada 100 halaman. Kalau kita di sini hanya ketik 2, berarti hanya halaman kedua yang dicetak. Jadi print pages ini digunakan jika memprint halaman yang kita kehendaki. Ya, misalnya ada 100 halaman. Kita mau mencetak halaman 2, halaman 10, halaman 20, halaman 30, halaman 50. Nah, ini berarti kita hanya mencetak halaman 2, halaman 10, halaman 20, halaman 30, dan halaman 50 saja. Dipisahkan oleh koma nomor halamannya. Paham? Paham, Pak. Nah, ada lagi yang terakhir itu print current page. Print current page. Print current page itu artinya apa? Print current page. Print halaman ini. Halaman Yo. ini. Print halaman yang satu halaman yang tampil di layar. Ya, print halaman yang tampil di layar ya. Jadi hanya mencetak halaman yang tampil di layar saja. Misalnya di Microsoft Word kamu membuka halaman 2. Nah, kalau kamu pilih print current page, nanti yang dicetak hanya halaman 2 saja. Karena halaman 2 itu adalah halaman yang tampil di layar kita. Gitu. Kalau kamu bukanya halaman 99, kamu klik print current page, ya berarti halaman 99 yang kamu cetak. Gitu. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ada pertanyaan? Paham, Pak. Tidak, Pak. Paham, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, bagi yang punya printer di rumah, kalian bisa mencoba mencetak dokumen sendiri ya di rumah. Kan sudah tahu caranya tuh tadi. Sudah tahu hal apa saja yang harus dipersiapkan. Tuh.
Yang harus penting perlu dipersiapkan apa? Harus punya printernya. Lebih dahulu. Iya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya silakan kerjakan halaman 23 ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Baik, Pak. Halaman 1, halaman 23 dikerjakan. Pak. Ya. Halaman berapa, Pak? Halaman 23. 3. Oh iya, kelupaan. Yang terakhir, kalau sudah dipilih dokumen apa saja yang mau diketik, halaman berapa saja yang diketik, jangan lupa terakhir itu tekan tombol print. Nih, tombol print yang ada di sini nih. Klik. Nah, nanti maka dokumennya akan dicetak di printer kita dalam bentuk kertas. Oke. Selanjutnya silakan kalian kerjakan ya buku paketnya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Bianca, mana ini Bianca? Tidak, Pak. Ayas ada Kerjain, pertanyaan? Pak. Syafiq ada pertanyaan? Yasmin? Tidak, Pak. Tidak. Ya, kalau nanti sudah selesai, kirim ke WhatsApp Bapak ya. Masih ada kan nomor WhatsApp Bapak? Nggak tahu, Pak. Ini saya save dulu kalau ada. Jangan dikirim ke Zoom. Nanti Zoom-nya udah selesai dikirim ke Zoom lagi. Nggak ada, ntar nggak bisa. Kirim ke WhatsApp. Apa? Ini dulu bentar. Sampai nomor 5. Oke, kalau sudah kita tutup ya pertemuan kita hari ini. Silakan dilanjutkan mengerjakan tugasnya. Bang, apa dia kan ini ya? Ya, betul ya. Ya, halaman 23. 23, betul. Oke, Bapak akhiri kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. PN. Ya. Yuk. Sampai bertemu di minggu selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang 4. Ibu guru kan bilang Iqbal perempuan kamu sih. Mama udah bilang Ibu udah ada.